Kalau sudah diberi ilmu tapi kalau nggak bermanfaat, maka ilmunya akan menjadi sarana kesombongan. Lalu merasa dirinya yang paling baik di antara yang lain, yang paling pintar, yang paling benar di antara yang lain. Yang dengan itu lalu mudah untuk menyalahkan orang lain. Itu karena ilmunya tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa qala aidan wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Ma'ruf yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kita bersyukur, tentu syukur kita hanya kepada Allah karena berkat inayah dan hidayahnya kita diberikan kemampuan, diberikan pertolongan untuk bisa memenuhi salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita selaku orang yang beriman, yakni mengerjakan ibadah sholat yang dalam hal ini sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan itu menjadi sebabnya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oleh karenanya izinkan saya mengingatkan tentunya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk seluruh jamaah sekalian, agar amal ibadah yang kita lakukan ini bernilai di sisi Allah. Mari kita jaga, kita tata niat kita, sebab niat ini penting sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, nanti tolong diperhatikan itu di dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad, itu di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwa Rasulullah itu sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan terhadap kita, jangan-jangan sampai kita ini melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Rasulullah paling takut. Tapi Rasulullah tidak berkata bahwa kita dalam syirik ini bermakna menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah berhala. Rasulullah tidak takut itu. Karena Rasulullah yakin sampean-sampean semuanya selaku umatnya tidak akan menjadi penyembah berhala, tidak akan menjadi penyembah matahari, tidak akan menjadi penyembah rembulan.
Karena sampean semuanya yakin betul itu semuanya hanyalah makhluknya Allah. Sampean tidak akan untuk menyembahnya. Tapi yang ditakutkan oleh Rasulullah itu adalah kita melakukan amal yang amal itu ada unsur selain Allah. Maka ini penting sekali untuk menata ketauhidan. Jangan amal saja diperbanyak, tapi tauhidnya kita kosong. Maka kalau di dalam kitab Hikam disebutkan maqalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kasura amalun baroza min qalbin rohibin. Itu kita tata tauhid. Maka kita selalu sampai Rasulullah itu dalam kitab yang sama itu ditulis, ada tulisan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sampai Rasulullah menyampaikan berita gembira buat kita agar kita selalu menjaga ketauhidan kita. Kata Rasulullah itu, siapa yang membacanya sehari 100 kali diberi oleh Allah pahala sama dengan memerdekakan 10 budak. Dihapus 100 kejahatan, ditulis 100 kebaikan. Kalimat itu berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membacanya sehari 100 kali ikhlas karena Allah. Sirnya apa ayat itu, zikir itu? Menjaga ketauhidan dalam kehidupan. Sebesar dan sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan, manakala tidak dibingkai dengan tauhid, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini penting. Sampai perjalanannya Rasulullah membolehkan umatnya ziarah kubur itu tidak selangsung, tidak, tapi perjalanan memerlukan waktu. Pertama Rasulullah melarangnya karena kondisi keimanan. Selanjutnya menurut pengetahuan Rasulullah bahwa iman umatnya kokoh kuat, Rasulullah memerintahkan, membolehkan untuk ziarah kubur. Apa yang terkandung di dalam bentuk kita ziarah kubur itu? Selalu mengingatkan diri kita, kita tidak hanya ada di dunia, tapi kita pasti bakal kembali kepada Allah. Sehingga kehidupan orang mukmin menyadari bahwa persiapan hidupnya di dunia digunakan untuk menuju hidupnya di alam yang abadi. Karena orang mukmin sadar hidupnya di dunia bersifat sementara. Maka keberadaannya, kehidupannya di dunia digunakan untuk mazra'atul akhirah. Tinggal kita. Dua yang harus kita pilih dalam kehidupan ini. Apakah kita hidup di dunia yang Allah karuniakan kepada kita ini kita gunakan untuk mazra'atul akhirah, atau kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita di dunia ini kita gunakan untuk hubbud dunia? Itu tergantung pada kita. Maka kita diingatkan oleh Allah selaku orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dibanding dengan kehidupan dunia. Orang mukmin karena yakin bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan kehidupan yang baik, maka orang mukmin senantiasa mempersiapkan kehidupannya yang sementara itu untuk digunakan untuk mazra'atul akhirah. Maka amal yang dilakukan dilandasi semata-mata untuk yang menciptakan dirinya. Maka kalau sudah begitu, orang mukmin banyak melakukan amal tidak menimbulkan kecongkaan dan kesombongan, tapi banyaknya amal yang dilakukan dijadikan sarana bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dirinya sadar
bisanya dia melakukan perbuatan baik itu bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, tapi semuanya itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau ini ditanamkan dalam diri kita yang mengaku sebagai orang yang beriman, insya Allah kita akan memandang yang lainnya lebih mulia daripada kita. Tidak kita yang ingin dimuliakan, tapi kita mampu untuk memuliakan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa hidup kita senantiasa dengan iman, mati pun tetap dalam keadaan iman, sehingga kita semuanya ini dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini harapan kita. Karena sadar atau tidak sadar, kita ini pasti bakal menuju kematian. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Dalam kitab Hikam diingatkan, dulu pernah saya sampaikan di sini. Saya ingin kembali mengulang. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan begini: innama ju'ilat darul akhiratu mahallan li jazai ibadihil mu'minin li anna hadhihi daru la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum wali annahu ajalla aktarohum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'alaha. Diciptakannya negeri akhirat itu oleh Allah digunakan untuk memberikan balasan kenikmatan bagi hamba-hambanya yang dikala Allah hidupkan di dunia itu mampu membuktikan keimanannya. Maka kadangkala kita itu dikatakan salah, ya tidak salah, tapi salah kaprah. Orang tidak beriman, berlaku baik, lalu kita sebut orang itu baik gitu. Baik menurut kita, tapi tidak baik menurut Allah. Sebaik apapun manusia di dunia, manakala dirinya melepaskan dari keimanan di hadapan Allah, maka orang itu paling jeleknya makhluk di dunia ini. Maka iman yang mengangkat derajat kita. Nah, sekarang bagaimana supaya apa yang disiapkan oleh Allah yang namanya negeri akhirat itu mampu untuk kita hadapi, mampu kita peroleh, kalau kita masing-masing tidak mampu menjaga iman yang Allah karuniakan kepada kita. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita mengisi kehidupan kita dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siratan tauhid tidak nyatakan dalam hati kita, tidak ada yang berhak untuk kita tuhankan dan tidak pantas kita untuk mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu selalu ada pada kita. Maka Rasulullah menjamin, buka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Rasulullah mengingatkan dan memberi jaminan kepada kita, tidak bakalan masuk ke dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada sekecil zarroh keimanan. Maka menjaga iman itu penting. Nah, kalau orang sudah ada dalam dirinya iman, percaya di hadapan dirinya hanya kepada Allah, maka dia akan ridho menerima apa yang datang dari Allah. Jadi zikirnya bukan lagi keresahan, tapi zikirnya senantiasa bentuk syukur kepada Allah. Ketika diberikan oleh Allah hidupnya di dunia menjadi orang yang cukup, dia menggunakan kecukupannya untuk tunduk dan menuju kepada Allah.
Dikala di dunianya diberikan oleh Allah kehidupan dalam keadaan kekurangan, dia bersyukur dan senantiasa membawa dirinya sabar di hadapan Allah. Hilang keluh kesah. Jadi hidupnya di dunia orang yang beriman tidak lagi berkata nasib, nasib, nasib. Nah, bagaimana kalau ucapan kita nasib, nasib, nasib itu dicatat oleh malaikat yang nanti akan dilaporkan dan dipertontonkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana bentuk penyesalan kita karena kita tidak ikhlas menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita dengar, kita sholat dipimpin oleh imam. Beliau membaca surat As-Sajdah ini hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Bagaimana nanti kalau amal kita dipertontonkan oleh Allah, lalu penyesalan kita di dunia, penyesalan. Lalu kita teriak di hadapan Allah, farji'na, farji'na, farji'na. Kita minta kepada Allah supaya kita dikembalikan hidup di dunia. Kalau sampean dengar, sampean tahu ucapan saudara-saudara kita yang sudah ada di alam barzah, mereka minta dihidupkan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk berbuat baik. Tapi kita tidak diberi kemampuan oleh Allah mendengar. Tapi yang mendengar adalah iman kita. Sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup itu tidaklah digunakan bagi diri orang yang beriman kecuali menampakkan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, menjaga amal dari perbuatan riya sekalipun sulit itu masih bisa dikatakan mudah. Tapi yang berat adalah bagaimana menjaga diri kita dari sifat ujub. Nah, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu yang demikian itu. Maka selalu diri kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk menjalani kekhalifahan kita. Pertanyaannya, mampukah kita membuktikan diri kita bahwa kita ini adalah khalifahnya Allah? Kita berteriak menyatakan diri kita sebagai hamba yang beriman. Betulkah iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukti kalau kita memang menyatakan diri sebagai orang yang beriman, maka kita rela dan ridho untuk menerima apa yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menakutkan kepada kita jangan sampai kita melakukan perbuatan kesyirikan. Tapi Rasulullah menyatakan yang ditakutkan adalah bagaimana kita beramal. Di dalam diri kita beramal itu ada unsur selain Allah. Koreksi diri kita. Sampai kita diajari doa, ya muqallibal qulub, wahai engkau ya Allah zat yang mampu membolak-balikkan hati. Kolbun itu bolak-balik, qulub. Makanya hati disebut kolbun, bolak-balik. Tadi dia Pak, semuanya hati pasti begitu. Hatinya para wali Allah, hatinya para nabi, hatinya para rasul istiqomah. Senantiasa dirinya membawa hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya sadar dirinya hidup dihidupkan oleh Allah, dirinya sadar adanya dia karena diadakan oleh Allah, maka keberadaannya dan hidupnya semata-mata diperuntukkan untuk Allah. Ini tatanan iman. Sehingga dunianya dijadikan sarana untuk mazra'atul akhirah. Mencintai dunia digunakan sarana untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ditata dalam keimanan. Sehingga dengan keimanan yang kokoh dalam hati seseorang akan mampu memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Ini adalah nilai daripada iman. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau bagus, bagus semuanya. Kalau jahat, jahat semuanya. Hati. Mari kita jujur bertanya dalam hati kita masing-masing.
Perjalanan hidup saya ini mohon maaf sudah berjalan 64 tahun, memasuki usia yang ke-64 tahun. Ketika saya bertanya dengan jujur, bercermin dalam diri saya, ketemu betapa besarnya kezoliman yang tampak pada diri saya. Tapi sampean dan saya alhamdulillah ditutupi oleh Allah sehingga orang lain tidak tampak dengan kejelekan kita. Kalau sekiranya saya dan sampean dibuka oleh Allah sehingga masing-masing mengetahui, mungkin kita tidak berani keluar karena kita malu dengan diri kita. Kita malu dengan kesalahan kita dilihat oleh orang lain. Mampukah malu itu kita jadikan sarana untuk menatap di hadapan Allah? Tadi dibacakan oleh Bapak Imam yang memimpin kita. Bagaimana kita menggunakan waktu malam untuk lebih sedikit tidur kita, tapi kita justru memperbanyak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang di dalam hatinya tertanam keimanan itu di waktu-waktu dalam keadaan waktunya sahur senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita, sikap kita? Ini kembali kepada kita karena kita semuanya yang akan menuai apa yang kita lakukan itu. Maka oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan ini bukan bermakna saya merasa lebih baik daripada sampean, enggak. Saya jauh lebih buruk daripada sampean semuanya. Saya hanya ingin memohon bersama-sama kita saling doa mendoa. Semoga kita diberikan senantiasa oleh Allah hidayah. Sehingga dengan itu perjalanan hidup yang Allah karuniakan kepada kita masing-masing, kita mampu menggunakan untuk semata-mata mempersiapkan diri kita masing-masing menuju kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Akhirat itu abadi selamanya. Mari kita coba, kita awasi sekarang, Ini semuanya pelajaran buat kita. Tidak pasti yang tua mendahului kita, lalu yang muda belakangan. Tidak pasti. Beberapa hari yang lalu kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, abahnya belum meninggal, anaknya sudah duluan. Masih ingat? Bapak Awang Ferdiansah lebih dulu daripada Bapak Awang Faru. Padahal usianya lebih tua Bapak Awang Faru daripada Awang Ferdiansah. Jangan bangga dengan umur. Tapi yang perlu kita tanyakan, umur yang Allah karuniakan kepada kita ini sudah kita gunakan untuk apa? Maka Rasulullah memberikan kita jalan agar umur yang pendek, yang singkat itu bernilai besar, bernilai utama. Rasulullah mengajarkan kepada kita, siapa yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 orang budak, dicatat 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan. Tidak ada yang bisa untuk menandinginya kecuali siapa yang membaca lebih banyak daripada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, mudah-mudahan walaupun itu sekiranya kita baca kalimat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mungkin kalau 100 kali tidak memakan waktu 20 menit, tapi tanpa adanya inayah dan hidayah Allah, mungkin lebih nikmat kita menikmati HP yang berjam-jam dibanding dengan berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
teriakan iman, maka orang yang paling rugi adalah manakala di dalam dirinya dicabut oleh Allah rasa nikmatnya beribadah. Itu adalah kerugian yang besar. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di dalam diri kita dikokohkan oleh Allah, sehingga kita betul-betul merasa dalam diri kita ada halawatul iman, ada manisnya iman, sehingga kita senantiasa niat dalam hidup untuk kebaikan, Setelah melakukan kebaikan yang satu, kita lanjutkan niat dengan kebaikan yang lain, sehingga dengan itu selalu hidup kita terbawa dengan kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita. Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Kita hidup tidak dalam kepastian, kita hidup dalam kebimbangan. Tapi bagi orang yang beriman, pembimbangan dan sifat galau itu akan hilang, karena semuanya diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, orang muslim membingkai dirinya dalam kehidupannya dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kebanggaan bagi kita dan tidak ada diri kita merasa bahagia kecuali diri kita berserah seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memenuhinya, dan oleh karena itu tidak bisa kita memenuhi tanpa adanya pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup yang Allah karuniakan kepada kita masing-masing ini menjadi hidup yang berkah. Harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi harta yang berkah, dan pada akhirnya kita semuanya kembali kepada Allah. Allah ridho kepada kita karena kita ridho Allah menjadi Tuhan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini untuk mengisi kegiatan kultum di hari Jumat ini. Sekali lagi hanya kepada Allah kita berserah diri, dan kita kepada Allah memohon hidayahnya agar perjalanan hidup kita mampu untuk memilah dan mampu untuk memilih, sehingga dengan ilmu yang Allah karuniakan ini kita bisa menentukan sikap. Mohon maaf, ingin saya tambah sedikit, saking pentingnya dan beratnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau giroh, kesenangan mencari ilmu mungkin mudah dibangkitkan, tapi mendapatkan ilmu yang bermanfaat jauh lebih sulit daripada kenyataan. Saking sulitnya itu Rasulullah mengajarkan kita doa. Saya yakin jamaah semuanya sudah hafal. Doanya dalam hadis itu 4. Doanya pendek. Rasulullah berkata dalam doanya begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ini 4 ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Kalau sudah diberi ilmu tapi kalau enggak bermanfaat, maka ilmunya akan menjadi sarana kesombongan, lalu merasa dirinya yang paling baik di antara yang lain, yang paling pintar, yang paling benar di antara yang lain, yang dengan itu lalu mudah untuk menyalahkan orang lain. Itu karena ilmunya tidak bermanfaat. Nomor 2-nya, mohon kepada Allah supaya hati senantiasa khusyuk. Kalau sudah hati tidak khusyuk, ini bahaya, karena hidupnya nanti tidak lagi sadar kepada Allah, tapi hidupnya senantiasa digunakan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Lalu yang nomor 3-nya,
Percuma kita berbuat amal manakala di dalam diri kita beramal tidak diterima oleh Allah. Maka orang mukmin yang berkeinginan untuk senantiasa amalnya diterima oleh Allah, maka berupaya untuk memenuhi bagaimana agar amal itu diterima oleh Allah. Lalu yang keempatnya, pasti kita sebagai orang mukmin yang berdoa memohon kepada Allah, berharap doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita orang mukmin kepingin doa diijabah dan dikabulkan oleh Allah, maka kita berupaya untuk menghilangkan penyebab-penyebab kenapa doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dilandasi dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa amin la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.